Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Nuridaya. Di sini saya akan menjelaskan dasar hukum, pengertian dan ruang lingkup desain industri untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Legal Drafting. Untuk pembahasannya, yang pertama kita akan membahas dasar hukum desain industri, yang kedua pengertian desain industri, dan yang ketiga ruang lingkup desain industri. Untuk yang pertama, dasar hukum desain industri. Dasar hukum desain industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Untuk yang kedua, diatur dalam Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Design ditandatangani pada tanggal 6 November 1925. Untuk yang ketiga yakni TRIPS Section Industrial Design. Slide selanjutnya yakni pengertian desain industri. Pengertian DI atau desain industri sendiri yaitu suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis ataupun warna atau gabungan dari keduanya yang terbentuk dalam bentuk 3 dimensi maupun 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi maupun 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri maupun kerajinan tangan. Yang ketiga yakni ruang lingkup desain industri. Ruang lingkup desain industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Perlindungan desain industri hanya untuk yang telah terdaftar sebagaimana dapat ditafsirkan dan ketentuan pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 tentang desain industri. Yaitu yang pertama desain registration atau desain registrasi. Hak ini bisa didapatkan karena pendaftaran dalam jangka waktu hak monopolinya maksimal 15 tahun. Yang kedua, desain copyright, salinan atau desain benar. Desain yang dapat didaftarkan dan memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan hak cipta selama 25 tahun. Mendapatkan perlindungan ini secara otomatis timbul, hanya saja rancangan tersebut harus original dalam bentuk ciptaan yang telah diatur dalam ketentuan hak cipta. Perlindungan ini pun hanya menyangkut segi perbanyakan yang tidak sah. Yang ketiga yakni full copyright atau hak cipta penuh. Desain industri tersebut memenuhi syarat sebagai konsekuensi penafsiran ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta tahun 1956 yang digolongkan sebagai sepenuhnya hak cipta. Selanjutnya yakni syarat perlindungan DI atau desain industri. Yang pertama, desain baru atau novelty. Yang kedua, mengandung nilai estetis. Yang ketiga, berbentuk 3 dimensi maupun 2 dimensi yang dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Yang berikutnya yakni jangka waktu perlindungan. Hak desain industri memiliki jangka waktu perlindungan sebesar 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan yang terdapat dalam pasal 5 dan tidak dapat diperpanjang. Yang ketiga yakni hak pemegang hak desain industri. Hak pemegang hak desain industri mendapatkan hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor atau mengedarkan barang yang diberikan hak desain industri yang terdapat pada pasal 9. Berikutnya ini pendaftaran desain industri. Desain industri dapat didaftarkan atas permohonan dan mengisi formulir pendaftaran dan diketik dalam 4 rangkap yang melampirkan surat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa. Yang kedua, surat pernyataan penalihan hak atas desain industri jika ada. Yang ketiga, bukti pemilikan hak atas desain industri. Yang keempat, uraian desain industri atau keterangan gambar. Yang kelima, contoh fisik. Yang keenam, gambar-gambar atau foto-foto desain industri. Yang kesembilan, barang bukti pembayaran biaya permohonan sebesar Rp600.000 atau Rp300.000 untuk UKM.
Contoh gambar dalam permohonan desain industri terdapat dalam PowerPoint yang saya berikan. Dalam gambar tersebut, hak desain industri yang akan diajukan yaitu berupa kursi yang terdapat keterangan gambar dan penjelasan desain. Di situ terdapat gambar kursi tampak depan, tampak belakang, dan tampak samping kanan kiri yang dimintakan perlindungan desain industri. Untuk yang berikutnya yakni ketentuan pidana dalam hak desain industri. Dalam pasal 9, dengan sengaja atau tanpa sengaja melakukan perbuatan membuat, memakai, menjual, mengimpor, atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri tersebut tanpa persetujuan pemegang dapat dipidanakan penjara selama 4 tahun atau denda 300 juta. Yang kedua, dalam pasal 9 dan pasal 32 yang berbunyi dengan sengaja melanggar dan ketentuan tidak mencantumkan nama pendesain dalam sertifikat, daftar umum, dan berita resmi desain industri, maka pegawai hakim membocorkan kerahasiaan permohonan sampai dengan masa pengumuman akan dikenakan pidana penjara 1 tahun ataupun denda 45 juta. Slide berikutnya yakni contoh kasus pelanggaran DI atau desain industri. Di sini saya memberikan contoh desain helm Bogo. Desain helm Bogo sendiri telah tercatat di Kemenkumham dengan nomor registrasi ID 0012832D. Desain helm Bogo tersebut dipegang oleh Pak Tony untuk periode 3 Agustus 2007 sampai dengan 2 Agustus 2017. Hal tersebut sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Desain Industri. Perlindungan desain industri selama 10 tahun. Namun sayangnya, desain kaca helm Bogo ini memiliki keunikan atau estetik itu ditiru dan diedarkan di daerah Bogor oleh Gunawan tanpa meminta izin atau membayar royalti kepada pemegang hak desain industri helm Bogo itu sendiri. Akibat kejadian tersebut, pemegang hak desain industri helm Bogo ini mengalami kerugian sebesar 700 juta rupiah. Selanjutnya pemegang hak desain industri itu mengambil jalur hukum untuk mempolisikan Gunawan atau pihak yang telah mengedarkan tanpa seizinnya. Kemudian sengketa tersebut diselesaikan secara pengadilan atau litigasi dalam Majelis Hakim PN Bogor memberikan putusan terhadap sengketa tersebut pada tahun 2016. Dalam putusan tersebut, Gunawan atau pihak yang mengedarkan terbukti secara sah memproduksi, memperbanyak, dan menggunakan desain itu tanpa hak desain tersebut. Hal ini telah memenuhi unsur pasal 54 ayat 1 pasal 9 Undang-Undang Desain Industri, sehingga pelaku tersebut dihukum dengan hukuman 1 tahun penjara. Sekian penjelasan saya mengenai dasar hukum, pengertian, dan ruang lingkup desain industri. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan atau salah. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.